Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen multitafsir. Segmen yang menggunakan analisis konseptual untuk memetakan suatu persoalan yang multitafsir sehingga kita tidak gagal paham dan tersesat pikir disebabkan salah peta atau salah kategori. Kali ini kita akan membahas herd immunity. Apakah Indonesia mulai menggunakan strategi herd immunity dalam menghadapi virus corona? Mari kita simak pembahasannya. Setelah membaca berbagai informasi tentang herd immunity, setidaknya ada dua strategi untuk mencapai herd immunity. Pertama, secara alamiah. Kedua, intervensi melalui vaksin. Strategi alamiah dibagi menjadi dua, yaitu strategi cepat, yang kedua strategi perlahan. Sebelum kita bahas tiga tafsir itu, alamiah cepat, alamiah perlahan, kemudian vaksin, kita cari tahu dahulu apa arti herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah situasi adanya mayoritas orang yang kebal dalam populasi terhadap suatu penyakit yang secara tidak langsung melindungi anggota kelompok lainnya dari risiko tertular, sehingga penyakit tidak dapat menyebar. Perlindungan tidak langsung inilah yang mirip dengan herd effect, efek kawanan. Misalnya, dalam kawanan hewan ada sejumlah anggota kawanan yang kuat berpatroli melindungi anggota yang lemah dari serangan predator, yang kuat melindungi yang lemah. Atau bayangkan Anda dan teman-teman sedang ikut upacara bendera ketika matahari mulai meninggi. Anda dan beberapa teman berlindung dari panas matahari karena ada teman Anda yang tinggi badannya melebihi yang lainnya. Anda mendapat perlindungan tidak langsung dari teman Anda dari sengatan sinar matahari. Dalam strategi mencegah penyebaran penyakit, yang jadi masalah adalah bagaimana supaya mayoritas orang imun atau kebal dari suatu penyakit. Di sini ada masalah etis, karena cara mencapainya ada dua macam, secara alamiah atau melalui vaksin. Siapa yang harus dikorbankan? Seberapa banyak? Siapa yang harus diberi vaksin? Sebelum membahas masalah etis ini, kita terlebih dahulu bicara logika di balik teori herd immunity ini. Pada versi yang alamiah tanpa vaksin, alur pikir teori herd immunity adalah sebagai berikut. Kita biarkan orang terkena penyakit atau virus sebanyak mungkin. Jika orang terkena penyakit, setelah sembuh mereka akan kebal terhadap penyakit itu. Apabila sebagian besar orang terkena penyakit dan kebal, maka mereka akan melindungi sebagian yang lainnya yang belum kena penyakit. Dari situ terciptalah kekebalan kelompok. Masalahnya pada kasus COVID-19, apa betul orang yang sembuh dari COVID-19 akan kebal dari penyakit itu? Gak akan kena lagi. Kemudian, berapa persen orang yang sembuh, berapa persen orang yang mati? Menurut sebagian ahli epidemiologi, minimal 70%, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 90, dari jumlah populasi sudah sembuh baru bisa dikatakan kekebalan kelompok atau herd immunity itu tercapai. Dalam kasus virus corona, jika dimatematikkan begini, supaya tercapai herd immunity, ya, jika 70% yang tinggal di Indonesia terkena virus, ya, jumlah penduduk Indonesia ada 267,7 juta. Jadi 70% dari 267,7 sekitar 186,9 juta
penduduk Indonesia itu harus kena virus corona. Dari kemungkinan terkena virus ini, hanya dua hal yang akan terjadi. Bertahan hidup, kebal terhadap penyakit, meninggal bagi yang tidak kuat. Sebagian ahli epidemiologi mengatakan kira-kira 2,3% dari yang terkena virus itu akan meninggal. Kemudian 19%-nya itu akan terkena virus dan sakitnya parah. Sisanya tidak terlalu parah. Dengan demikian, berapa kira-kira jumlah yang akan mati untuk mencapai 70% populasi yang imun ya, yang kebal terhadap coronavirus. Jadi sekitar 2,3% yang mati ya dari 186,9 juta, berarti ada sekitar 4,2 juta yang harus dikorbankan meninggal ya, mati akibat coronavirus supaya tercapai herd immunity. Karena banyaknya korban manusia untuk mencapai herd immunity menimbulkan persoalan etis ya. Pihak yang berkeberatan terhadap herd immunity biasanya mengemukakan argumen etis ini, bahwa nyawa manusia bukan mainan, tidak boleh dikorbankan untuk tujuan apapun ya. Walaupun ya ada yang meninggal, jika tidak bisa dihindari, korban harus diminimalkan. Tidak boleh ada banyak korban. Itulah keberatan yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan herd immunity. Untuk meminimalkan korban, cara alamiah, herd immunity yang alamiah tidak bisa ditempuh karena menelan banyak korban. Pilihannya kalau ingin meminimalkan korban adalah herd immunity dengan cara vaksin. Harus segera ditemukan vaksin sehingga sebagian besar penduduk diberi vaksin antivirus corona. Dengan demikian tercapailah herd immunity dengan korban yang minimal. Herd immunity dengan cara alamiah atau natural itu sendiri mempunyai dua strategi. Strategi cepat, biasa juga disebut kasar, yaitu membiarkan mayoritas penduduk terkena virus corona sampai ya, tercapai herd immunity dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Cara yang kedua disebut dengan herd immunity alamiah perlahan, biasa juga disebut strategi halus, tidak kasar, di mana penyebaran virus itu tidak dihentikan, tetapi dikelola sehingga penyebarannya tidak terlalu cepat. Tidak menghentikan, namun hanya menahan laju kecepatan penyebaran virus, biarkan landai kurva yang positif COVID-19 sesuai kemampuan fasilitas kesehatan, sehingga tidak membludak. Dalam jangka panjang, akhirnya tercapai jumlah ideal mayoritas yang terinfeksi sebagai syarat tercapainya herd immunity. Dengan demikian, asumsi dasar herd immunity adalah bahwa virus corona atau COVID-19 tidak bisa diberhentikan penyebarannya. Berbeda dengan strategi herd immunity, ada lagi strategi containment atau mencegah penyebaran virus. Asumsinya bahwa virus ini bisa dicegah, diberhentikan penyebarannya. Jangan dibiarkan virus ini terus menyebar. Herd immunity dipakai oleh Inggris dan Swedia. Sedangkan containment strategi dipandang telah berhasil diterapkan oleh Singapura. Bagaimana dengan the new normal
pasca PSBB di Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Setelah kita menyaksikan kembali ramainya pasar, ramainya mal, bandara, dan beberapa masjid mulai ramai waktu Id tadi, kita juga menyaksikan banyaknya orang yang pulang kampung, mudik. Apakah Indonesia sedang menuju herd immunity alamiah? Seleksi alam dalam versi yang halus perlahan. Silahkan berikan tafsir Anda di kolom komentar.